Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus,
Kaulah segalanya, Tuhan. Kami sembah Kau, Tuhan. Shana Mayara Labaya Shana, Yara Labaya Shana Mayara Labaya Se, Uriana Maya Shana Mo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Shana Mayara Rabaya Shara Rabara Bara 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 Huria Labara Labaya Shara Labara 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 Shana Mayara Labara Labara Labaya Shana Hallelujah. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you, Lord. I worship, Lord. I worship, Lord. I worship you, Lord. I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are
Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Makasih Tuhan, Engkau yang kami patut puji, kami sembah, kami tinggikan. Engkau Raja, Engkau Allah, Engkau Imam. Engkau yang patut dipuji dan ditinggikan. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang saya kasihi. Hari ini kita akan belajar tentang the power of intimacy. Nah, dari hasil pergaulan intim kita akan menghasilkan buah keintiman. Nah, kuasa keintiman, bahkan mujizat dan perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dengan sempurna mengungkapkan keinginan yang paling sungguh-sungguh dari setiap pengikut Kristus yang sejati supaya mengenal Dia. Filipi 3 ayat 10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Kristus, saudara, dalam pengertian Paulus bukan jenis hubungan mistik, saudara ya, yang dibayangkan banyak orang. Paulus tidak merindukan suatu pengetahuan rahasia tentang Yesus Kristus di luar apa yang diungkapkan di dalam kitab suci Alkitab kita. Dia tidak meminta agar pesan pribadi dari Kristus itu ya dibisikkan ke telinganya, begitu saudara. Pengetahuan tentang Yesus Kristus yang dicari Paulus sama sekali tidak ada unsur mistiknya. Apa yang ingin dia ketahui adalah kuasa kebangkitan, persekutuan penderitaannya, dan kesesuaian dengan kematiannya. Kita salah besar jika kita menganggap kuasa keintiman dengan Kristus sebagai suatu tingkat yang tertinggi dari persekutuan misterius, saudara, yang didasarkan pada perasaan dengan yang ilahi. Jadi apa yang sebenarnya kita maksudkan ketika kita berbicara tentang keintiman dengan Kristus? Bagaimana kita dapat mengejar pengenalan akan Kristus seperti yang ada di dalam pikiran Paulus? Dalam Filipi 3 ayat 10 katakan, Alkitab menyarankan setidaknya
Ada 5 aspek keintiman sejati dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah keintiman iman. Perhatikan apa yang mendorong komentar Paulus tentang mengenal Kristus dalam Filipi 3 ayat 10 tadi. Dia telah menjelaskan beberapa ayat yang menggambarkan hidupnya sebelum dalam Kristus. Saudara bisa baca di Filipi 3 ayat 4 sampai ayat ke-6, saudara. Dia menyebutkan sebuah keuntungan spiritual yang dia nikmati sebagai orang Yahudi Farisi yang taat. Tetapi kemudian dia menyatakan bahwa dia telah membuang semua keuntungan rohani itu demi pengenalannya akan Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 7 dan 8 katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sebagai orang Farisi yang taat, Paulus telah berusaha untuk mendapatkan perkenanan Allah melalui mentaati hukum-hukum Allah. Tetapi dia menyadari bahwa hukum menetapkan standar yang tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh setiap manusia. Maka dia menghapus semua pekerjaan kebenarannya sendiri, seolah-olah itu adalah kain kotor. Tadi saya bisa baca di Yesaya 64 ayat 6. Ini tidak berarti bahwa dia berhenti melakukan pekerjaan baik, tentu saja. Tetapi dia berhenti mempercayai pekerjaan itu untuk keselamatannya. Sebaliknya, ia menaruh seluruh imannya di dalam Kristus dan mengenakan kebenaran Kristus yang sempurna daripada perbuatannya sendiri yang tidak sempurna itu. Ini adalah doktrin yang dikenal sebagai pembenaran oleh iman. Alkitab mengajarkan bahwa dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus dan dia membayar hukuman penuh atas dosa-dosa kita itu dalam kematiannya. Sekarang kebenaran Kristus sendiri diperhitungkan kepada kita dan kita menerima manfaat penuh darinya. Tanpa kenyataan ini kita tidak dapat menikmati hubungan apapun dengan Tuhan yang kudus yang semakin intim. Terlebih lagi saudara, pembenaran oleh iman, karena itu berarti kita mengenakan kebenaran Kristus sendiri. Membangun hubungan yang paling intim yang dapat dibayangkan antara orang percaya dan Tuhannya. Ini adalah persekutuan spiritual yang tidak dapat diganggu gugat. Itu sebabnya Paulus sering menggambarkan orang percaya sebagai mereka yang di dalam Kristus. Dengan kata lain, semua kuasa keintiman sejati dengan Kristus memiliki dasar dalam iman. Faktanya tidak ada hubungan apapun dengan dia yang mungkin terlepas dari iman. Ibrani 1 ayat 1 katakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabinya. Yang kedua saudara, keintiman ibadah sejati. Hosea 6 ayat 6. Tuhan berkata, aku lebih menyukai kesetiaan daripada korban sembelihan. Dan dalam pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Ayat ini berarti saudara, berarti kita tidak boleh membayangkan bahwa ibadah itu berdiri ya, yang terdiri dari hafalan ritual keagamaan seperti pengorbanan, korban bakaran, korban ucapan syukur lainnya. Sebaliknya kita perlu menyadari bahwa penyembahan sejati didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Jika kita ingin Tuhan senang dalam penyembahan kita, kita harus berpikir benar tentang Dia. Inti dari penyembahan berhala terdiri dari pemikiran yang salah tentang Tuhan, saudara. Dan sebaliknya, pengetahuan yang benar tentang Tuhan berarti mengenal Dia sebagaimana Dia dinyatakan dalam Alkitab kita. Dengan kata lain, doktrin yang sehat, bukan liturgi dan ritual, adalah ujian hati apakah ibadah kita dapat diterima.
Oleh karena itu pemikiran yang benar tentang Tuhan sangat penting untuk keintiman sejati dengannya. Siapapun yang ingin mengenal Dia secara dekat harus mengetahui apa yang telah Dia nyatakan tentang dirinya. Dan sekali lagi, ia tidak berarti kita harus mencari pengetahuan mistik tentang Tuhan. Yang bisa kita ketahui dengan pasti tentang Tuhan adalah apa yang diungkapkan dalam Alkitab kita. Oleh karena itu, mereka yang ingin mengenal yang benar, Allah yang benar, dengan cara yang benar, harus berusaha untuk benar-benar mengenal firman-Nya. Keintiman yang ketiga, yaitu keintiman doa. Yesus sendiri mengajar kita untuk mencari kuasa keintiman dengan Tuhan melalui doa pribadi, hubungan personal. Doa adalah tempat penyembah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Yesus sendiri menekankan pentingnya doa pribadi. Matius 6 ayat 6 katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dia menentang praktek orang Farisi yang suka berdoa di depan umum, saudara. Untuk dipertunjukkan. Yesus tidak mengajarkan bahwa doa tidak boleh diucapkan di depan umum. Karena jelas ada saat-saat ketika Alkitab memanggil kita untuk berdoa bersama, saudara. Tetapi orang Kristen sejati yang mencari kuasa keintiman dengan Tuhan akan berdoa paling sering dan paling kusuk secara pribadi. Audiensnya yang sejati dari semua doa kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Dan jika kita memahami betapa suatu hak istimewa yang kita dapat dipahami untuk diundang, untuk datang dengan berani di hadapan tata kasih karunia-Nya, kita pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu di sana, mencurahkan pikiran, ketakutan, keinginan, dan ekspresi kasih kita yang paling dalam paling intim kepadanya. Yang keempat, saudara, yaitu keintiman ketaatan. Yesus berkata kepada murid di Yohanes 15 ayat 14 kata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Kristus sendiri menjadikan ketaatan kepadanya sebagai persyaratan mutlak untuk kuasa keintiman rohani yang sejati. Janganlah seorang pun mengklaim kuasa keintiman dengan Kristus yang hidupnya ditandai dengan ketidaktaatan daripada penyerahan diri kepadanya. Mereka yang menolak untuk mentaati Kristus sebagai Tuhan dan tidak mengakui mengenal Dia sebagai teman. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan untuk semua. Kisah 10 ayat 36. Dan karena itu Dia berhak untuk menuntut kesetiaan kita kepada ketuhanan yang ada dalam kehidupan kita. Faktanya, mereka yang menahan kesetiaan itu adalah musuhnya, bukan teman dekatnya. Yakobus 4 ayat 4 katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabatnya dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, itu sebabnya keintiman sejati dengan Tuhan sama sekali tidak mungkin tanpa penyerahan, tanpa syarat kepada otoritas Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, ini membawa masalah kuasa keintiman dengan Kristus keluar dari ranah mistik dan mendefinisikan dalam istilah yang sangat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, yang kelima, yaitu keintiman penderitaan. Filipi 3 ayat 10. Kita perhatikan sekali lagi keintiman seperti apa yang dicari Paulus. Supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dan penderitaannya menjadi serupa dengan kematiannya Yesus. Tentu saja kita dengan mudah memahami mengapa Paulus menginginkan bagian dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi mengapa Rasul ingin mengetahui persekutuan penderitaan Kristus menjadi serupa dengan kematiannya? Kita dapat yakin bahwa Paulus tidak menyukai rasa sakit dan penderitaan, saudara. Di tempat lain dia bersaksi bagaimana dia berulang
berulang kali memohon kepada Tuhan untuk membebaskan dirinya dari utusan setan yang seperti duri dalam dagingnya. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Di tengah pengalaman ini, Paulus menemukan bahwa kasih karunia Allah cukup untuk melihat kita melalui semua penderitaan kita. Selain itu, saudara, kekuatan Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9, saudara, ya. Dan juga Matius 5 ayat 10 sampai 12 katakan begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ada berkat khusus yang hanya diketahui oleh mereka yang menderita demi Kristus, saudara. Mereka yang menginginkan kuasa keintiman yang sejati dengan Dia harus rela menanggung apa yang Yesus alami. Amin, saudara. Perhatikan bahwa ini adalah masalah paling mendasar dari kehidupan kekristenan. Itu menggarisbawahi kebenaran bahwa kuasa keintiman dengan Kristus bukanlah semacam rahasia mistik. Ini adalah inti dari hidup kita di dalam Kristus. Memang itu adalah tujuan utama kita. Diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita lebih intim bersama dengan Tuhan. Mari saya mau berdoa bersaudara. Bapa, kami sudah belajar tentang kuasa keintiman. Hamba berdoa Tuhan, setiap kami, para pemirsa yang menyaksikan acara ini, dijamah Tuhan, menerima kuasa keintiman dengan Tuhan. Dan kami akan masuk lebih dalam. Dan berikan kami pengertian. Dan kami mau terbuka di hadapan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah. Jamah setiap pribadi lepas pribadi. Yang lemah Kau kuatkan. Yang susah Kau hibur. Yang sedang bila hujan buntu, Kau bukakan jalan. Dan biarlah Tuhan, hamba berdoa Tuhan, berikan pengertian. Sehingga boleh terjadi pengenalan akan Tuhan. Mengerti akan kebenaran. Sehingga Tuhan boleh terjadi banyak pertobatan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam nama Yesus. Yang belum bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus. Yang belum sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Biar di hari-hari terakhir ini, setiap kami boleh semakin hari, semakin sungguh-sungguh dengan Engkau, mengenal akan Engkau ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah